Oke, kali ini kita mengunjungi sebuah penemuan terbaru ya teman-teman. Di sini tuh, menurut penuturan warga, ada bekas-bekas peradaban kuno yang masih tersembunyi di wilayah sini teman-teman. Jadi simak terus penelusuran kita hari ini di areal wilayah Mojokerto ya teman-teman. Kita coba mengecek keberadaannya bersama teman-teman ya. Jadi tempatnya itu di sekitaran areal kebun tebu ini teman-teman. Jadi menurut info yang kita dapatkan, tempatnya itu di masuk di areal kebun tebu ini teman-teman. Jadi kita bersama teman-teman masuk areal kebun tebu. Di sini banyak ini ya, pohon-pohon rawenya yang sangat ini ya, gatel kata warga sini. Jadi ini tidak ada aksesnya sebenarnya teman-teman. Jadi kita harus mencari akses sendiri. Nah, ini teman-teman. Jadi ini merusuk-merusuk ini sangat apa ya, perih ini kalau untuk daun tebunya. Kalau kita kena ini daun-daun tebunya ini teman-teman, kita harus ekstra hati-hati ini. Nah, ini kita di depan kita ini kita mendapati sebuah gundukan yang sangat tinggi ya teman-teman. Ini kata salah satu warga, memang dahulunya itu ada bekas pembuatan pembegoan atau penambangan pasir teman-teman. Jadi aksesnya itu ada tangganya teman-teman. Jadi harus naik seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bersama kawan-kawan kreator wilayah Mojokerto akan mencoba naik ya. Iya, cari harus hati-hati untuk naiknya. Oke, kita coba naik. Nah, seperti ini teman-teman. Di naiknya itu dari tangga bambu teman-teman. Kita naik. Nah, ini semak belukar semua nih.
tempat hobi atau tempat orang-orang melakukan sesukuh atau ya ritual ya ritual. Dan ini sepertinya masih banyak yang juga yang tertimbun ya, kita tidak tahu besar ini dan banyak. Kalau kita lihat di sini ya, dan ini sepertinya dulu ada yang merawat kan, sepertinya begitu, dulu ada yang merawat, namun entah kenapa ya, memang sih tempat ini terkenal dengan angkernya katanya gitu kan, yang membuat orang enggan datang ke sini. Kalau kita lihat sini Jadi di dalam rumput-rumput ini banyak sekali kita menemukan batu bata merah kunonya ya teman-teman. Nah ini dia ada beberapa gelas persajian di atas gundukan tanah ini teman-teman. Ini juga ada pohon kebun. memang kelihatan di era Majapahit teman-teman ya. Ini dan memang tidak terlalu lebar, hanya memang panjangnya ini hampir sama rata-rata ya. Ini yang berarti ini melincar kan? Mau coba lihat ini mana? Ini batu bata merahnya masih utuh teman-teman. Tadi kita di satu tempat. Ini batu bata merahnya bergaris tuh. Entah di sini itu ada sebuah struktur candi atau tempat-tempat suci lainnya di zaman kuno pastinya ya, tak lepas dari ini. Nah, ini ya, tunggu dulu. Ini lantainya, teman-teman, ini lantainya juga terbuat atau bata merah kunonya itu dipasang, ditata menjadi lantai ya. Dan di sini ini adalah bentukan makam. Lagi-lagi teman-teman ya, kita jangan sampai ya entah ini makam sungguh atau memang ini makam kamuflase untuk melindungi tempat ini agar orang-orang yang kesini entah untuk berniat jahat, merusak atau yang ingin mengambil atau mencuri ini enggan karena ada makam ya, sebuah bentuk orang zaman dulu untuk melindungi sebuah tempat-tempat suci atau dianggap makam. Kita ya teman-teman, kami sebetulnya tidak ikut menyebarkan mitos atau membenarkan makam ini. Tuh kan, ya teman-teman. Ini banyak sekali. Lantai-lantainya itu dari batu bata merah kunonya itu. Dan kita juga menjumpai satu makam. Nah ini adalah rumput yang sangat gatal sekali ya kalau kita terkena ya. Nah ini kita kaji lagi yang ini ya. Nah ini juga ada makam lagi teman-teman. Dia ada dua buah makam teman-teman. Masih tertutup rumput ya teman-teman. Ini bisa juga sesuatu harus diburuk atau ditutup ya, masih tetap bata merahnya sangat besar ya. Jadi kalau kita melihat, kalau biasanya kalau memang sumur sungguhan itu bata merahnya melengkungkan. Ini bukan maksud bukan motifnya ya? Bukan motifnya, tapi bata merahnya itu mengikuti dari lengkungan lubang itu. Nah, bisa jadi memang ini kita tahu lah ya. Bisa jadi ini dulu bawahnya ini sumur ya. Kalau
masih diuruk lagi. Jadi kami tidak tidak apa namanya menyebutkan lokasi ya, karena memang takutnya nanti ada penyalahgunaan. Jadi yang penting di sini masih di daerah Mojokerto teman-teman ya, masih di daerah Mojokerto, dan entah mengapa tempat ini dibiarkan ya, dibiarkan tidak di pakai tongkat. Nah ini adventure ini luar biasa dalam penjelasannya, tanpa takut, tanpa ragu dalam mencari juga di sini itu kayak sebuah sumur teman. Entah ini berbentuk sumur atau memang sungguh-sungguhan, kita juga kurang tahu ya. Ini sudah tertutup ya. siapapun yang ada memang ini makam kunjungan ya, berdoa Tuhan diselamatkan. Jadi untuk batu bata merahnya juga asli batu bata merah kuno ini. Ada yang bermotif garis dan ada yang polos teman-teman. Yang menjaga pertama ya, jadi memang makam ini menjadi penjaga agar orang mau berbuat sesuatu yang jelek itu akan berpikir hilang kalau ada makam. Memang makam ya itu sangat ya, sakral gitu ya, betul. Jadi ya teman-teman, sekali lagi ya kita lihat yang dibutuhkan, yang tumpukan tadi ya, aku nggak di bawah pohon ini yang kira-kira mencekram sesuatu gitu Pak. Jadi pohon tepung ya. Nah ini teman-teman ya, ini juga masih utuh pada merah lah. Ini ukurannya seperti ini, sekian. Yang asli ukurannya sekian ya teman-teman. Besar ya, besar. Jadi lebarnya hanya kurang lebar ya. Ini lebarnya 1 jengkal. Dan ini mungkin ya bekas orang melakukan ritual ya. Dan di ada tempat ritual. Yang kecil dan ada pipa ya. Unik sekali ya. Dan sering sekali tempat-tempat seperti ini salah gunakan untuk mencari tongkel atau apa. Nah itulah yang harus kita hindari kan, hindari dan kita hentikan kan. Bahwasanya jangan sampai menyalahgunakan tempat ya untuk hal-hal yang tidak masuk akal, karena tidak menyesatkan ya gitu ya. Jadi ya, berapa orang mungkin ya kan sekarang sering. Oke teman-teman, hanya ini yang dapat kita sampaikan ya, penemuan terbaru di atas gundukan tanah ini teman-teman. Semoga menambah wawasan kita dalam bidang sejarah ya, terutama di wilayah Mojokerto. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.